Pernah nggak sih kalian ngerasa ragu sama hasil analisis regresi kalian? Mungkin angkanya kelihatan aneh, atau kesimpulannya kok kayaknya nggak masuk akal. Nah kalau pernah, kalian ada di tempat yang tepat. Kita bakal kupas tuntas salah satu ibaratnya penjahat tersembunyi di dalam data, uji multikolinearitas. Bayangin deh, kalian udah capek-capek ngumpulin data, terus jalanin analisis regresi, hasilnya terasa aneh. Mungkin pengaruh satu variabel jadi kecil banget atau malah jadi negatif, padahal secara teori harusnya positif. Keraguan kayak gini tuh bahaya banget loh, karena bisa jadi ada masalah tersembunyi yang bikin seluruh penelitian kalian jadi nggak bisa dipegang. Masalahnya, penyakit data yang satu ini tuh nggak bakal muncul sebagai pesan error di software kalian. Dia ngumpet rapi di balik angka-angka. Jadi, ya kita harus siap-siap jadi detektif data buat memecahkan satu kasus penting, apakah penelitian kita ini valid atau enggak. Dan nama dari biang keladi yang bisa bikin analisis kalian berantakan ini adalah multikolinearitas. Wih, kedengarannya rumit ya? Tenang, tenang, jangan khawatir. Konsepnya sebenarnya simpel banget kok. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi apa sih sebenarnya multikolinearitas itu? Coba lupain dulu deh definisi dari buku teks yang mungkin bikin pusing. Kita coba pahami inti masalahnya dengan cara yang paling gampang. Gampangnya gini, multikolinearitas itu terjadi pas variabel-variabel bebas atau independen kalian, ternyata nggak bener-bener bebas satu sama lain. Mereka itu kayak dua sahabat yang nempel terus kemana-mana. Jadi susah kan buat tahu pendapat asli masing-masing, soalnya mereka saling memengaruhi terus. Nah, contoh ini pas banget buat ngejelasin. Misalkan kita mau cari tahu apa sih yang bikin nilai siswa itu bagus, kita pakai dua variabel, lama belajar sama jumlah latihan soal. Kelihatannya logis kan? Tapi coba deh pikirin lagi. Bukannya siswa yang lama belajarnya lebih tinggi, hampir pasti jumlah latihan soalnya juga lebih banyak? Nah, karena dua variabel ini geraknya barengan terus, model regresi kita jadi bingung. Itulah inti dari multikolinearitas. Terus, emangnya kenapa kalau begitu? Bahaya nggak? Oh, ini serius banget. Multikolinearitas itu bikin model statistik kalian jadi goyah kayak menara Jenga yang siap ambruk ini. Kalian jadi nggak bisa pede bilang, oh ternyata lama belajar itu 2 kali lebih penting dari latihan soal. Kenapa? Ya karena efek keduanya udah kecampur aduk. Akibat fatalnya, seluruh kesimpulan penelitian kalian bisa jadi keliru. Tapi tenang, kita nggak perlu nebak-nebak dalam gelak kok. Ada alat diagnosis yang jelas banget buat mendeteksi penyakit ini. Yuk kita lihat indikator-indikator kunci buat ngecek kesehatan data kita. Dalam investigasi data ini, kita punya 2 detektif andalan. Nama mereka adalah tolerance dan VIF, singkatan dari Variance Inflation Factor. 2 angka ini bakal ngasih tahu semua yang perlu kita ketahui. Oke, ini dia nih, bagian paling krusialnya. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Aturannya super simple. Untuk tolerance, kita mau nilainya di atas 0,10. Sementara untuk VIF, kita mau nilainya di bawah 10. Kalau semua variabel kalian memenuhi 2 syarat ini, selamat, kalian bisa bernapas lega. Data kalian bersih dari multikolinearitas. Oke, teori udah cukup. Sekarang kita langsung praktek aja yuk. Gimana sih caranya kita dapetin angka-angka ajaib tadi? Mari kita buka SPSS dan lihat betapa gampangnya proses ini. Prosesnya gampang banget, beneran. Kalian tinggal masuk ke menu Analyze, terus pilih Regression, lalu klik Linear. Masukin variabel dependen dan independen kalian seperti biasa, terus, nah ini yang paling penting, klik tombol Statistics dan pastikan kalian centang kotak yang tulisannya Collinearity Diagnostics. Udah deh, tinggal klik Continue, terus oke. Setelah SPSS selesai bekerja, dia bakal kasih kita output atau hasilnya. Nah, sekarang tugas kita adalah membaca dan mengartikan hasil itu. Ini adalah momen penentuan di mana kita dapat putusan dari investigasi data kita. SPSS itu bakal ngasih banyak banget output. Eits, jangan panik dulu. Kalian cuma perlu cari satu tabel spesifik aja, yaitu tabel coefficients. Semua jawaban yang kita cari ada di sana. Dan kira-kira kayak gini nih tampilannya. Di dalam tabel coefficients itu, di bagian paling kanan, kalian bakal lihat ada 2 kolom yang kita incar dari tadi. Tolerance dan VIV. Oke, kita udah punya datanya di depan mata, aturannya juga kita udah hafal. Sekarang saatnya kita gabungin keduanya dan kita tarik kesimpulan. Anggap aja kita ini hakim yang mau kasih putusan berdasarkan bukti yang ada. Dan ini dia keputusannya. Kita lihat variabel X1 dulu ya. Toleransinya 0,65, itu di atas 0,10, aman.
VF-nya 1.54, itu di bawah 10, aman juga. Berarti X1 ini lolos, bebas dari masalah. Sekarang kita lihat variabel X2. Wah, toleransinya cuma 0.08 di bawah batas aman. VF-nya 12.5, melebihi angka 10. Tok, palu diketuk, kita berhasil menemukan multikolinearitas di variabel X2. Jadi, poin terpenting dari semua ini adalah sekarang kalian punya kemampuan buat jadi detektif untuk data kalian sendiri. Nggak ada lagi tuh yang namanya asumsi atau nebak-nebak. Kalian bisa membuktikan secara objektif, pakai angka, apakah ada masalah multikolinearitas di penelitian kalian atau tidak. Tapi tentu aja ya, mendiagnosis masalah itu baru langkah pertama. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya yang jauh lebih penting. Setelah kalian menemukan multikolinearitas di data kalian, terus harus diapain? Apa variabelnya harus dibuang? Atau ada cara lain buat memperbaikinya? Nah, itu adalah topik yang menarik untuk penelusuran selanjutnya.